Halo saudara dari Alexandria, Virginia, saya Virginia Gunawan dan tim VOA kembali dengan berbagai berita terkini dari Amerika Serikat lewat segmen Sapa Dunia. 2 pekan jelang pemilihan paruh waktu yang akan menentukan mayoritas posisi legislatif federal dan sejumlah posisi eksekutif di tingkat negara bagian dan kota, pemilih yang terdaftar di Amerika Serikat pun mulai melakukan pemilihan secara awal atau early voting. Hampir 7,5 juta pemilih telah mengembalikan surat suara mereka lewat proses early voting, menurut United States Elections Project. Di sejumlah negara bagian seperti Georgia dan Florida, angka pemilih lebih awal naik 50 hingga 70% dibanding pemilihan paruh waktu pada 2018 lalu. Sejumlah laporan intimidasi pemilih diinvestigasi di Arizona, di mana sekelompok orang menunggui lokasi pengembalian surat suara, merekam dan menuduh pemilih sebagai mule atau kurir yang melakukan kecurangan dalam pemilu. Peningkatan keamanan juga dilakukan di sejumlah kantor pemerintah urusan pemilu, mulai dari tambahan pemasangan kamera keamanan dan jumlah petugas keamanan, hingga pemasangan kaca dan dinding anti peluru. Pemilihan paruh waktu di AS resmi diadakan pada tanggal 8 November mendatang untuk memilih seluruh 435 kursi DPR, 35 dari 100 kursi Senat, 39 gubernur negara bagian, dan pejabat lokal lainnya. Dalam pemilu paruh waktu, kampanye kandidat biasanya didominasi isu domestik. Namun kali ini analis menilai hasil pemilihan akan berdampak bagi kebijakan luar negeri AS. Salah satunya terkait bantuan ke Ukraina yang ditentang sebagian dari wakil rakyat dari Partai Republik. Serangan rudal dan drone terus mengancam ibu kota Ukraina, Kiev, menghancurkan bangunan sipil dan infrastruktur. Нам не можна зменшувати військову допомогу, тому що кожного дня гинуть наші люди. Кожного дня ми стоїмо на захисту демократії всього світу. Olena Shuliak mengatakan kepada VOA bahwa banyak warga Ukraina kini mengikuti perkembangan politik terbaru di Amerika Serikat dengan berlangsungnya pemilihan paruh waktu 8 November yang menentukan seluruh anggota DPR dan sepertiga anggota Senat serta sejumlah jabatan daerah. Bila partai oposisi Republik akhirnya merebut kendali Kongres, partai ini bisa mengendalikan jalannya politik luar negeri, mengingat kendali atas anggaran berada di tangan wakil rakyat. We will continue to work with Congress and continue to monitor those conversations on these efforts and support Ukraine as long as it takes. We are going to keep that promise that we're making to the brave Ukrainians who are fighting every day to fight for their freedom and their democracy. Sebagian analis mencermati semangat isolasi menguat di Partai Republik, sehingga bila mereka kembali menguasai Kongres, ada kemungkinan bantuan kemanusiaan dan ekonomi yang dikurangi. Sementara bantuan keamanan diperkirakan tak banyak terdampak. If you think about the interest on the right in general to support the military-industrial complex and industry in the U.S., well, what is the desperate need from Europeans right now in Ukraine and all across the eastern flank? It is the need for weapon systems. AS selama ini telah memberi bantuan lebih dari 60 miliar dolar kepada Ukraina. 17 miliar lebih diantaranya adalah bantuan keamanan. Demikian laporan tim VOA. Penjualan buah labu dan makanan dengan rasa labu di Amerika meningkat tajam di masa musim gugur. Bahkan jaringan kedai kopi Starbucks mengaku menjual sekitar 200 juta kopi berasa pumpkin spice setiap tahunnya. Apa sebenarnya yang membuat labu jadi begitu identik dengan musim gugur? Seorang pakar sejarah mencari tahu alasannya. Perkebunan labu ramai didatangi warga Amerika Serikat setiap musim gugur mulai September. Bukan hanya untuk dimakan atau digunakan dalam makanan, tapi juga sebagai hiasan di rumah. I just like the whole vibe and aesthetic of pumpkins. I think with fall, a pumpkin is part of fall. Musim gugur di Amerika Serikat saat ini memang jadi identik dengan labu. It's part of a tradition. It's included in movies. And pumpkins also created a nice culture, which I'm appreciating, with pumpkin spice, donuts, drinks, everything, soaps, bars, everything. And I appreciate it. Cindy Ott adalah ahli sejarah yang menulis buku soal sejarah ketertarikan warga Amerika pada labu. So there's no practical reason to put pumpkin in your cup of coffee, to put it on your front stoop, to sweeten it and put it in your pie. But those modern day traditions actually date
back to much older traditions of associating the pumpkin with the small family farm, the idyllic kind of small family farm in American life. Pada awal sejarah AS, labu tak banyak dianggap karena rasanya relatif hambar. Dan baru pada abad ke-19, produk pertanian ini berubah menjadi simbol. Toiling in the soil, working the earth has been a sign of like moral virtue and then creating good citizens and these kinds of old ideals. And Americans themselves, I'll ask, thousands of them, why do you like the pumpkin? They can't say why they like the pumpkin, but that's why I did the research to look back and see how these ideas were formulated. Perusahaan riset Nielsen memperkirakan penjualan berbagai produk berasal labu di AS bisa mencapai $500 miliar setiap tahunnya. Demikian laporan tim VOA. Walaupun tidak sepopuler basket, baseball maupun American football, namun olahraga sepak bola semakin dikenal di Amerika Serikat. Klub sepak bola anak pun menjamur. Salah satunya didirikan oleh diaspora Indonesia bersama sang suami yang berasal dari El Salvador. Awalnya pasangan suami istri asal Indonesia dan El Salvador, Sinta Herwantoro Hernandez dan Rafael Hernandez, hanya melatih anak mereka bersama teman-teman anaknya. Karena semakin banyak peminat, mereka lalu mendirikan klub sepak bola yang bernama Shark United Soccer Academy tahun 2021 lalu. Klub berlokasi di kota Germantown, Maryland. Sekarang anggotanya 50 anak, usia 3 hingga 12 tahun. Apa sih yang menarik dari berlatih sepak bola? It's probably meeting new people and playing different positions. It involves strategy and it involves footwork. It involves players, like other players, and it's competitive. That's what I like. Orang tua para pemain juga harus diajak terlibat dengan kegiatan anak-anak mereka. The unique features of our academy is that we are family oriented. Banyak academy yang cuman business, cuman mau dapat uang, cuma mau dapat player, and that's it. Tapi kita one big family. Almost all 50 families are very close. They make it like a family. They treat everyone with respect. They work really hard, keep you going, want to involve you, do different things for the kids and the community, and they stick around. Sebagai pelatih, Rafael punya cara khusus untuk menjaga semangat anak asuhnya agar selalu hadir ke lapangan untuk berlatih. They love to win, and obviously we're not winning every single game. We're not losing every single game, and we're learning both from the wins, the losses, and the ties. And that's what keeps them motivated because they want to get better. They want to win every single game. The most important thing is that we learn from them, we become better team players, and we have fun. Dari Germantown, Maryland, Ronan Zakaria dan Irfan Ihsan, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Alexandria, Virginia. Saya Virginia Gunawan dan tim VOA.